dengan Mas Isha. Hai Mas, congrats ya. Semoga bahagia ke depannya ya. Amin. Selamat nih, gini perjuangan kita bersama nih. Pastinya lega, aku nggak bisa bilang bahagia ya, karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari perceraian ini gitu loh. Tapi lega pastinya, karena kayaknya sebagian besar beban itu terlepas gitu loh. Dan memang sesuai dengan kemauan saya, insya Allah kan nanti mau umroh, saya tuh berdoanya semoga saya pada saat saya umroh tuh saya udah ada putusan. Jadi doanya beda kan gitu loh, seperti itu sih. Dengan Enggak lah, kalau itu mah belum ya. Kalau untuk jodoh saya nggak mau ngoyo terlalu gimana gitu loh. Pokoknya sekarang mengalir aja. Terus lagi pula kan fokusnya sekarang buat anak-anak gitu, biar bagaimana mencurahkan perhatian ke anak-anak. Karena anak-anak saya itu lumayan agak posesif sih gitu loh. Saya pergi sedikit, pulang telat sedikit, tidak sesuai dengan yang dijanjikan tuh langsung telepon, video call. Jadi itu aja sih, yang penting anak-anak dulu. Saat ini sih masih belum sesuai ya. Mungkin setelah ini ya kita harapkan kebijaksanaannya lah. Seharusnya setelah inkrah sih. Setelah inkrah ini ya. Nah, kalau aku sebut nominalnya nanti yang bersangkutan agak ini gitu. Senewan. Iya, pokoknya tidak sesuai lah. Ya, harusnya sih begitu ya. Harusnya kan prioritas utama kan untuk anak-anak, seperti yang selama ini beliau sampaikan lah di beberapa talk show gitu ya. Kalau dia tidak akan lupa sama anak, prioritas buat anak, ya kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Pernah dalam 8 bulan kita kayaknya udah 8 bulanan ya berpisah rumah ya. Yang kecil kemudian sempat nangis, terus dia bilang pengen ke taman safari itu berlima. Karena kita pernah kan seperti itu gitu loh, ke taman safari bareng gitu. Terus akhirnya ya itu saya bilang ya udah doa aja gitu loh. Kayak sekarang anaknya mau ulang tahun kan bulan April, terus dia kepengen papanya datang juga. Ya hal-hal seperti itu sih Mbak, yang kadang-kadang mungkin harus saya jaga perasaannya, mungkin saya kasih alasan seperti apa, karena mungkin dalam 1-2 tahun ini kondisinya masih kurang agak mengenakan ya. Kalau untuk saya bisa baik-baik aja ya, saya sebenarnya pengennya baik-baik aja ya. Perpisahan ini toh kan saya udah mengikhlaskan, udah lega juga gitu loh. Tapi mungkin dari pihak sana belum bisa untuk berbarengan dalam mengurus anak, yang co-parenting yang baik tuh belum bisa kayaknya. Harus dilurusin dulu ya, 30 juta itu biaya nafkah anak ya. Bukan biaya keperluan anak tuh perlu bayar sekolah, itu di luar itu putusannya bilang begitu. 30 juta untuk kebutuhan 3 orang anak di luar biaya sekolah dan biaya, kesehatan ya. Dan kesehatan. Itu semua harus dipenuhi. Kebetulan harta gono gini yang nggak ada. Jadi perlu dijelaskan ya. Mungkin selama ini hanya rumah satu saja, tapi itu dalam KPR ya. Jadi sisanya nggak seberapa, itu pun atas nama Dena kebetulan. Tapi itu udah dibagi 2 dari sisanya itu. Jadi sisanya dibagi 2. Setelah bercerai pun saya harus cari rumah sendiri gitu. Rumah. Tidak disediakan rumah ya oleh yang bersangkutan, harus cari rumah sendiri, harus ya semuanya sendirilah gitu. Untung masih ada. Untung masih ada mama. Jadi anak-anak begitu rumah kejual ditarik semuanya. Ya ini dia. Jadi saya juga
udah komunikasi sama tim kuasa hukum saya dari pihak dia kan ada melaporkan ya ke LPAI gitu. Kemudian udah sempet lah dari bulan lalu saya bilang ya oke, saya akan datang tapi pada saat saya sudah beres urusan soal ini gitu kan. Kemudian juga diundang dalam minggu depan ini untuk proses mediasi bersama papanya gitu. Jadi saya bilang saya mau datang tapi saya mau dia juga ada gitu loh. Ya seperti itulah Mbak, membahas soal biaya anak, membahas juga mengenai akses ya gitu loh. Karena menurut dia saya kesulitan memberikan akses. Jadi saya bilang saya tidak pernah kan selama ini tiap bulan pasti selalu pergi sama papanya. Jadi di mana saya menutup akses tuh di mana? Sedangkan saya aja punya 3 nomor tapi 3-3-nya itu akses WhatsApp-nya diblok. Jadi anak-anak juga agak kesulitan kan untuk hubungin papanya. Kita harus hubungin melalui tantenya, harus lewat sahabatnya, baru yang dia telepon ke saya gitu. Seperti itu sih gitu. Sudah sejak ke awal. Ya mau nggak mau ya, Sudah tidak ada sejak pilihan awal. lain kan ya gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke anak saya, mama nggak akan pernah ninggalin kalian gitu loh. Maksudnya saya tahu ini hal yang berat buat mereka. Kita sempet ya nangis berempat gitu malam-malam karena mungkin anaknya lagi kangen dengan kondisi kita berlima gitu loh. Nggak ngerti kenapa mama papa tuh mesti nggak baik-baik aja, bilangnya gitu ya, bukan berantem gitu loh. Ya saya bilang ya ini harus terjadi, tapi ya mama sama papa tidak akan pernah dalam satu rumah lagi. Tapi mungkin nanti kalau pergi berbarengan ya doa aja, mungkin itu akan terjadi. Tentunya sekarang ini yang bukan yang terbaik ya, yang bisa menerima dia apa adanya, terutama ya kan, itu aja dengan yang Seiman. yang tentunya yang seiman lah, karena perbedaan itu ternyata agak repot juga untuk anak-anak gitu, sedikit ya ada ini ya. Jadi ya itu aja nantinya. Udah Kalau gitu aja. Harus detail loh katanya kalau doa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.